Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun saja berada. Kembali berjumpa lagi dengan saya Syahzal Pahlawi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari kompas.com dengan judul Anies Baswedan kini punya tiket untuk Pilpres 2024. Jakarta, kompas.com. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sikap itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman usai bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jupri di Istanbul, Turki pada Sabtu 28 Januari 2023. Pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan perwakilan Anies di tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan Sudirman Said tersebut dihelat setelah Demokrat secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 30 Januari 2023. Kendati telah menyatakan dukungannya kepada Anies, namun sikap resmi PKS secara organisatoris baru akan disampaikan kepada publik saat rapat kerja nasional PKS pada 24 Februari mendatang. Namun, menurut Sohibul Iman, pernyataan itu bisa saja disampaikan lebih cepat setelah Salim Segaf dan Ahmad Syaikhu tiba di tanah air pada 3 Februari 2023. Dalam kesempatan yang sama, Sudirman menyatakan dengan dukungan PKS saat ini, Anies telah memenuhi syarat minimum ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR. Kami semua berbesar hati karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah presidential threshold yang cukup, tuturnya. Jadi hadirin para pemirsa ya, ini terkait dengan kepastian. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi para pendukung Anies Baswedan maupun bagi para relawan dan pendukung, relawan, simpatisan atau sahabat Anies atau apalah istilahnya. Mengapa? Karena setelah dalam waktu yang cukup lama dan cukup berliku-liku ya, dan bahkan ada sebagian dari, bukan sebagian ya, hampir mayoritas pengamat meragukan akan kesolidan dari koalisi perubahan. Mengapa demikian? Ya karena sejak dijadwalkan pada tanggal 10 November untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh koalisi perubahan, sampai pada hari ini ya, bulan Januari 2023 ini belum tak kunjung juga koalisi ini mengumumkan calon presidennya. Kan tapi sekarang sudah ditemukan titik terang ya. Sudah ditemukan titik terang mengenai hal tersebut. Dan saat ini hanya Anies Baswedan merupakan calon presiden pertama yang sudah memiliki tiket untuk maju pada Pilpres 2024 yang akan datang. Hal ini berbeda dengan Prabowo Subianto yang meskipun sudah dipastikan beliau akan maju pada Pilpres yang akan datang, kan tapi sampai hari ini koalisi Indonesia Raya yang dimunculkan oleh Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa belum juga mengumumkan secara resmi pencapresan Prabowo Subianto. Apalagi PDI Perjuangan ya. Meskipun PDI Perjuangan
tidak memerlukan koalisi dengan partai lain untuk bisa mengajukan calon presiden. Tapi sampai pada hari ini PDI Perjuangan juga belum mengajukan nama, apakah Ganjar, apakah Puan Maharani, ataukah Trisma Harini, atau tokoh-tokoh yang lainnya. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Anies Rashid Baswedan yang dengan bergabungnya PKS, ya, yang sebelumnya juga Partai Demokrat telah menyatakan dukungan, telah mengeluarkan press release, ya, meskipun tidak diumumkan secara resmi, ya, dalam satu kesempatan, akan tapi melalui press release yang dikeluarkan oleh AHY, ya, itu yang menyatakan secara resmi akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres yang akan datang, bisa dibilang tanpa syarat, artinya tanpa syarat pencapresan seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh PKS secara simbolik, ya, sekarang tinggal menunggu waktu yang resmi, ya, tinggal menunggu waktu yang resmi oleh koalisi perubahan ini, maksudnya deklarasi bersama. Tinggal menunggu deklarasi bersama oleh ketiga partai ini atau gabungan partai ini, kapan dan di mana waktu yang tepat untuk diumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Adapun PKS itu sendiri memang kemarin boleh dibilang pengumumannya itu secara mendadak, yaitu setelah Sohibul Iman pulang dari Turki setelah bertemu dengan pembina, yaitu Dr. Salim Segaf Salim Segaf Al-Jufri, setibanya dari Turki, ya, untuk bertemu dengan beliau, dan ketika sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, beliau langsung mengumumkan di sana akan hasil dari pertemuannya dengan Salim Segaf Al-Jufri. Secara organisatoris atau secara resmi, PKS akan mengumumkan Anies Baswedan di Rakernas, rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan depan, ya, pada tanggal 24. Itu adalah waktu yang normal. Adapun kalau waktu misalnya keadaan yang mendesak atau kondisi yang luar biasa, bisa jadi pendeklarasian Anies Baswedan akan lebih dipercepat, kata Sohibul Iman. Mungkinkah kira-kira ada apa, ya? Ini terlihat sangat mendesak, terlihat sangat saya bilangnya, pengumuman Anies Baswedan oleh partai PKS maupun Partai Demokrat ini terkesan sangat mendadak, ya. Tidak seperti Partai Nasdem yang mengumumkan, begitu juga dengan Partai Nasdem dulu mengumumkan pada tanggal 3 Oktober itu juga dalam kondisi yang mendesak. Apakah ada permasalahan-permasalahan lain, ataukah ada kondisi genting di balik semua itu? Mengingat banyak isu yang berkembang bahwa Anies akan dijegal sebagai calon presiden, baik itu secara halus maupun secara bisa dibilang kasar oleh lawan politiknya. Misalkan secara halus, yaitu dengan merayu para anggota dari koalisi perubahan ini agar menarik dukungannya kepada Anies Baswedan, artinya koalisi ini bubar sehingga Anies tidak bisa maju karena tidak memiliki kursi. Atau bisa saja dengan secara kasar. Bagaimana kasarnya, ya? Misalkan Anies Baswedan dikaitkan dengan korupsi Formula E misalnya, atau kasus-kasus lain yang ada di Jakarta selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang telah bisa dibilang telah mendapatkan boarding pass untuk maju sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Tinggal menunggu waktu deklarasi yang tepat dan siapa kira-kira tokoh yang tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi saya pikir untuk cawapres pendamping atau tokoh pendamping Anies Baswedan sebagai cawapres itu kemungkinan besar akan diumumkan di last minute, ya, di injury time pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan untuk membaca
jurus politik, untuk membaca strategi politik yang akan dikeluarkan oleh lawan. Maksud saya, misalkan anggaplah misalkan calon musuhnya di Pilpres 2024 yang akan datang, misalnya Puan itu berpasangan dengan siapa misalnya, atau si Ganjar apakah akan berpasangan dengan Erick Thohir ataukah akan berpasangan dengan Sandiaga Uno, atau Prabowo dengan Caimin, siapa yang akan jadi pendampingnya. Nah, baru itulah akan dikeluarkan sikap, apakah nanti si Anies akan berpasangan dengan AHY, berpasangan dengan Aher, berpasangan dengan Khofifah. Tentu kita akan menunggunya di bulan September yang akan datang paling cepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Anies Baswedan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.